Raja Pedang, Jilid 3, Episode 2, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Dalam waktu 3 hari saja Kwa Tin Siong dan anak perempuannya telah tiba di dusun Lem Bicung. Tapi apa yang mereka dapati di dusun tempat tinggal jago keempat dari Hoa San Sieng ini? Mereka dapati Liem Xian Hua sedang berkabung atas kematian ayahnya yang dibunuh orang seminggu yang lalu. Begitu melihat kedatangan Kwa Tin Siong, gadis itu segera menubruk dan berlutut di depan Toa Suheng, kakak seperguruan tertua ini, dan menangis terseduh-seduh. Seperti telah disebutkan di bagian depan, Kwa Tin Siong merupakan jago pertama dari keempat Hoa San Sieng yang selama ini mengharumkan nama Hoa San Pai sebagai pendekar-pendekar budiman. Liem Xian Hua adalah tokoh keempat dan yang termuda. Akan tetapi biarpun ia termuda, baru 20 tahun usianya dan satu-satu wanita di antara 4 pendekar Hoa San Pai itu, kepandaiannya hanya kalah setingkat oleh Toa Suhengnya ini. Dia seorang gadis yang cantik, manis, dan sederhana sekali. Maklum karena Xian Hua adalah anak seorang miskin. Ayahnya, Lien Ta, juga seorang guru silat yang semenjak mudanya menjadi penjual obat keliling sambil mendemonstrasikan ilmu silatnya hanya untuk menarik perhatian pembeli. Ilmu silatnya adalah warisan dari ilmu silat Xiao Lin, akan tetapi tidak begitu tinggi, hanya sekedar untuk ilmu pembela diri belaka. Bertahun-tahun Xian Hua tinggal di Hoa San setelah ia diantar oleh ayahnya dan diterima menjadi murid oleh ketua Hoa San Pai, Liang Butojin, yang melihat bahwa anak perempuan itu bertulang baik sekali, bersemangat dan cerdik. Ayahnya tetap berkeliling obat karena sudah menjadi kebiasaan seorang yang suka merantau, tentu takkan senang kalau harus berdiam di suatu tempat. Memang benar bahwa Lien Ta sudah mempunyai sebuah rumah kecil di dusun Lem Bicung tempat kelahiran Xian Hua, namun karena istri Lien Ta sudah lama meninggal, ia tidak tahan hidup seorang diri dan seringkali melakukan perjalanan merantau. Ketika Xian Hua berusia 15 tahun, datanglah ketua Kunlun Pai, yaitu Pek Gan Xiansu, berkunjung ke Hoa San bersama muridnya yang bernama Kwa Xin dan yang berusia 17 tahun pada waktu itu. Pertemuan antara dua orang ketua ini menghasilkan ikatan jodoh antara Xian Hua dan Kui Xin yang sudah yatim piatu. Tentu saja Lien Ta diberitahu dan duda perantau ini setelah melihat Kui Xin yang tampan dan gagah, apalagi anak murid Kunlun Pai, segera memberi persetujuannya. 5 tahun kemudian mereka telah tamat belajar. Xian Hua menjadi seorang pendekar gagah, menjadi seorang termuda dari Hoa San Sieng yang terkenal di seluruh dunia Kangou. Adapun Kui Xin juga menjadi seorang jago muda Kunlun Pai yang tak kalah tersohornya. Dia adalah seorang termuda pula dari Kunlun Sam Hengte, 3 saudara dari Kunlun, yaitu bersama 2 orang Suheng yang bernama Bun Siteng dan Bu Siliong. Demikianlah keadaan Xian Hua sepintas lalu, dan sebagai pendekar-pendekar gagah, baik Xian Hua maupun Kui Xin tidak tergesa-gesa melangsungkan pernikahan, malah bertemu muka pun jarang sekali kedua tunangan ini. Betapapun juga tiap kali keduanya bertemu muka mungkin setengah tahun sekali, jalinan cinta kasih diantara mereka makin erat. Dan pada waktu cerita ini terjadi, Liem Xian Hua sudah kembali ke rumahnya di Lem Bicung, sedangkan Kui Xin seperti biasanya pergi merantau sebagai seorang pendekar muda yang bercita-cita melepaskan tanah air dan bangsa daripada penindasan penjajah Mongol. Pada suatu hari Liem Ta pulang dari merantaunya. Kali ini dia tidak pergi terlalu jauh, maka dalam waktu setengah bulan dia sudah pulang. Begitu datang ke rumah, dia sudah marah-marah dan memanggil Xian Hua. Gadis ini segera menghampiri ayahnya yang nampak tak senang dan marah-marah itu, penuh keheranan karena biasanya ayahnya amat sayang kepadanya dan tidak pernah marah. Xian Hua, mulai sekarang hubunganmu dengan manusia si Kui itu putus sampai di sini saja. Biar besok aku pergi naik ke Hoa San untuk memberitahu gurumu. Pertunanganmu dengan manusia si Kui itu harus putus. Kalau ada halilintar menyambarnya di saat itu, kiranya Xian Hua takkan sekaget ketika mendengar perkataan ayahnya ini. Kedua pipinya yang biasanya kemerahan itu kini menjadi pucat. Akan tetapi sebagai seorang pendekar wanita yang gagah ia bersikap tenang ketika bertanya.
Apakah sebabnya ayah menjadi marah-marah seperti ini? Tentu telah terjadi sesuatu yang membuat ayah menjadi marah. Terjadi sesuatu. Liang Ta membentak. Sudah terlalu lama terjadinya. Sudah terlalu lama orang itu menipu kita, menipumu. Pantas saja sampai sekarang belum juga ada ketentuan tentang hari baikmu. Kiranya manusia itu bermain gila. Mulai khawatir hati Xian Hua, sepasang alisnya yang hitam bergerak-gerak. Ayah, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Hatinya benar-benar mulai merasa tidak enak karena ia sudah menduga bahwa pasti terjadi sesuatu dengan diri tunangannya, Gui Xin. Manusia si Kui itu ternyata bukan orang baik-baik, Xian Hua. Biarpun dia itu murid Kunlun Pai, biarpun dia seorang di antara Kunlun Sam Hengte, namun sekarang ia telah tersesat. Dia bergulung-gulung dengan seorang wanita jahat, kalau tidak salah wanita itu seorang dari perkumpulan NGO Lian Kau yang terpimpin iblis. Mataku sendiri melihat dia bermain gila secara tak tahu malu dengan wanita genit dan cabul itu.